Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Di video kali ini gua akan bahas sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi ini lagi banyak diperbincangkan oleh orang-orang dan juga teman-teman di dunia kripto gitu loh. Jadi kalau kalian tahu Mark Zuckerberg ya, Mark Zuckerberg ini adalah seorang pencetus atau pembuat Facebook ya. Jadi media sosial yang dulu sering kita pakai bahkan sampai sekarang ya. Jadi Mark Zuckerberg ini dia bilang bahwa eh, Facebook ini akan di-rebranding menjadi namanya itu Meta. Nah, apa sih Metaverse ini ya? Jadi apa itu Meta? Jadi pada dasarnya kalau kita baca di berita ya, kita ambil di sini gua ada sumber dari Suara Riau. Jadi Facebook ubah nama menjadi Meta. Mark Zuckerberg beri penjelasan. Jadi pada dasarnya si CEO-nya Mark Zuckerberg ini mengatakan dalam konferensi virtual reality dan augmented reality yang disiarkan langsung oleh perusahaannya bahwa nama baru ini mencerminkan investasi visinya di dunia metaverse ketimbang layanan media sosial yang akan terus disebut Facebook. Jadi Facebook itu adalah sebuah media sosial, sedangkan si Mark Zuckerberg ini ingin menjadikan Facebook itu menjadi sebuah metaverse. Lalu apa itu metaverse sih? Apa yang namanya itu metaverse? Pasti teman-teman bingung kan? Dan juga mulai banyak project-project di dunia aset kripto itu yang mulai bermunculan dengan nama itu metaverse. Ya, jadi apa itu metaverse? Jadi pada dasarnya metaverse adalah ruang virtual yang diciptakan sebagai versi digital dari berbagai aspek yang ada di dunia nyata, baik itu interaksi antara manusia ataupun fungsi ekonomi. Jadi secara lebih jelasnya, istilah metaverse ini mengacu pada dunia virtual yang menyerupai kehidupan dunia nyata dengan tanah, bangunan, avatar yang bisa dibeli dan dijual yang seringkali menggunakan mata uang kripto. Di dalam dunia ini, orang-orang dapat beraktivitas, berteman, dan mengunjungi tempat tertentu hingga membeli barang dan jasa layaknya di kehidupan nyata. Jadi pada dasarnya metaverse ini sebenarnya udah lama ya. Jadi metaverse ini udah lama diadopsi, cuma baru booming akhir-akhir ini gitu loh. Ketika teknologi mulai maju karena dulu itu untuk mengembangkan suatu metaverse itu sangat sulit ya. Karena sekarang teknologi udah maju, udah ada augmented reality, ada VR ya, virtual reality dan lain. Akhirnya metaverse ini pun bisa dikembangkan lebih lanjut. Masih bingung soal metaverse? Tenang, kalian bisa nonton film ya. Jadi kalian pasti tahu film Ready Player One. Jadi ini film udah terkenal. Atau film yang lagi terkenal belakangan ini yaitu Free Guy ya. Jadi dua film ini itu sudah menggambarkan apa itu metaverse. Oke, jadi kalian bisa nonton kedua film ini. Kalau kalian masih bingung apa sih itu metaverse, gue masih nggak ngerti kok. Gue sarankan kalian nonton kedua film ini yaitu Free Guy dan juga Ready Player One ya. Jadi dua film ini tuh sudah menggambarkan dan mewakilkan apa itu metaverse gitu. Dimana kita sebagai manusia kita bisa berinteraksi dengan manusia lain atau benda-benda lain secara virtual ya. Dimana kita menganggap itu adalah sebuah realitas seperti itu. Lalu apa hubungannya sama kripto? Hubungannya adalah saat ini metaverse itu paling banyak sebagian besar dikembangkan itu dalam dunia blockchain atau kripto, di mana penggunaannya itu bahkan komunitas itu sudah besar. Contohnya apa? Jadi di sini gue akan sebutkan 5 top project kripto yang gue tahu ya, 5 top project kripto yang gue tahu yang mengadopsi sistem metaverse dan mereka itu sudah project itu udah jalan gitu dan sudah memang ada penggunanya. Oke, jadi di sini gue akan kasih lihat yang pertama adalah Decentraland. Jadi kalau kalian tahu mana token mana itu lagi naik 54% hari ini saat video ini dibuat, itu karena maraknya tentang Metaverse dan Decentraland adalah salah satu project aset kripto nomor satu yang menurut gua dengan metaverse itu yang cukup besar, di mana kita bisa melakukan pembelian tanah, ya, pembelian rumah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Jadi kita bisa berinteraksi melalui secara virtual gitu loh. Dan juga itu adalah NFT ya. Jadi mereka itu memang NFT, kita bisa memperjualbelikan NFT-nya. Ya, kita pengen ke rumah orang orang lain itu juga bisa melalui virtual. Nah, itu adalah Decentraland. Ya, itu yang project pertama. Oke, lalu project kedua ya. Jadi project kedua adalah The Sandbox atau Sand tokennya ya. Jadi dia kenaikannya juga sudah mencapai 30% ya saat video ini dibuat. Jadi Sandbox adalah dunia virtual berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna untuk membuat, membangun, membeli dan menjual aset digital dalam bentuk game. Jadi kurang lebih mirip sama kayak Decentraland. Bedanya kalau Decentraland itu dia sifatnya itu sebenarnya bukan game, tapi lebih ke interaksi atau sosial ya, media sosial gitu. Tapi kalau Sandbox ini lebih ke game ya. Jadi ini dua
token top ya yang ada di Binance atau di toko kripto itu kalian bisa beli kalau kalian pengen investasi di sini ya itu kalian bisa temukan di Binance. Lalu yang ketiga itu ada Star Atlas ya. Star Atlas ini itu bisa dibeli di FTX dan juga Raydium ya. Jadi kalian bisa beli di FTX Exchange atau di Raydium ya. Itu kalian bisa beli Star Atlas ini. Jadi apa itu Star Atlas? Jadi Star Atlas ini pada dasarnya adalah sebuah game online multiplayer yang berlangsung di metaverse-nya game virtual. Jadi Star Atlas ini mengambil settingan fiksi ilmiah futuristik pada tahun 2620. Jadi dia temanya juga game sama kayak The Sandbox, cuma bedanya dia ini tipenya itu ya sesuai namanya Star Atlas ya kayak dunia di luar bumi gitu loh ya. Jadi kalian punya berbagai NFT yang berhubungan dengan kayak spaceship, lalu kehidupan-kehidupan di luar bumi. Nah, itu kalian bisa bangun di Star Atlas. Itu project ketiga yang bisa dibeli di FTX. Dia belum listing di Binance ya. Dan kenaikannya itu saat video ini buat udah 27,49%. Ya, lalu project ketiga, project keempat ya, sorry, project keempat yang mengusung metaverse juga adalah Engine Token atau ENG ya. Jadi Engine.io itu kenaikannya 14,22%. Ya, jadi apa itu Engine? Engine adalah proyek yang perusahaan ini menyediakan ekosistem produk game berbasis blockchain. Jadi banyaknya NFT bertenaga engine sekarang dapat digunakan di dunia game, menciptakan pengalaman pengguna tanpa batas di mana pemain dapat masuk ke dimensi digital. Jadi sesuai namanya metaverse, kalian bisa berinteraksi menggunakan dunianya digital seperti itu. Jadi engine ini juga udah listing di Binance ya, kalian bisa lihat. Ada di Binance dan Coinbase, ada di Huobi juga kalau kalian pengen beli ya. Ini project keempat. Lalu project kelima yang kenaikannya juga lumayan tinggi itu adalah Net TV Arki ya. Jadi Net TV Arki ini di ranking 2857 ya. Kalian bisa lihat kenaikannya itu 31,73% hari ini ya. Apa itu Net TV Arki? Net TV Arki adalah sandbox VR. Jadi dia berfokus pada VR, virtual reality, di mana penggunanya dapat membuat metaverse sendiri, bertemu orang, mendapatkan uang, dan banyak lagi. Nah, TV Arki ingin penggunanya membuat tempat virtual untuk mengundang orang bersosialisasi, bermain video game, dan bahkan bekerja. Kalian bayangin, kalian bisa bekerja di dunia digital, dan ini adalah yang ingin diciptakan oleh Net TV Arki, menggantikan kehidupan dunia nyata menjadi dunia digital, seperti itu. Ya, Net TV Arki ini bisa kalian beli di KuCoin, ya, dan juga Uniswap dan juga Hotbit ya. Jadi kalian bisa beli di KuCoin, Uniswap maupun Hotbit. Oke, jadi itu 5 project tentang metaverse yang saat ini yang bisa dibilang fundamental cukup kuat ya. Jadi ya, tapi perlu kalian tahu ya, Mark Zuckerberg ini nggak masuk ke dalam dunia blockchain untuk saat ini. Jadi Meta ini tuh bukan project blockchain ya, bukan sebuah project blockchain, namun sebuah project yang berfokus pada pembangunan metaverse ya. Jadi kalau kalian pengen cari token-token blockchain yang berhubungan dengan metaverse, ya kalian bisa lihat ke salah satu dari 5 yang gua rekomendasikan ini ya. Dan mereka memang sudah punya fundamental yang cukup kuat gitu loh. Oke, dan kalau kalian masih bingung apa itu metaverse, kayak tadi gue bilang, silahkan nonton film Ready Player One dan juga Free Guy. Dua film ini sudah mewakili banget apa itu metaverse. Oke, paling gitu aja video saat ini tentang metaverse ini. Paling pembahasan per projectnya mungkin nanti ya akan gue buatkan. Kalau untuk sandbox itu ada videonya, kalian bisa cari aja di video gue yang lama-lama. Itu gue pernah bahas soal sandbox. Oke, paling sampai sini aja sih videonya. Kalau kalian ada pertanyaan, saran, kritik, komentar, silahkan tuliskan di bawah. Kalau kalian suka videonya, silahkan di like. Kalau nggak suka, silahkan di dislike. Kita ketemu lagi next video ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.